Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 130, siapa peduli jika dunia tenggelam setelah aku meninggal. Senja mulai terbenam di hutan bambu. Dua wanita berdiri saling berhadapan, yang satu berpakaian merah cerah, dan yang lainnya berpakaian putih tanpa cacat. Sangguan Yingrong memasang ekspresi serius, "Mencangge, aku bisa mengerti bahwa kau ingin membalas dendam demi saudara-saudaramu. Namun, kau sudah membunuh selir Xian, bukankah itu sudah cukup? Jangan bilang kau akan menghancurkan seluruh kerajaan." Lengan baju merah panjang Mencangge berkibar-kibar tertiup angin seperti api yang menyala-nyala. Dia memandang rendah orang di depannya seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut. Kerajaan ini dimenangkan oleh usaha keluarga Mengku. Jadi bagaimana jika aku menghancurkannya sekarang? Sangguan Yingrong sangat marah, kau terlalu tidak masuk akal. Dulu kau adalah seorang jenderal yang melindungi tanah negara ini. Mengapa kau menjadi begitu picik? Jangan bilang kau rela melihat tanah ini diselimuti api perang dan rakyat masih menderita 100 tahun kemudian. Rambut Mencangge berkibar liar tertiup angin. Dia menundukkan pandangannya ke bawah dan membelai kukunya yang panjang dan sempurna. Dengan nada marah, dia berkata, siapa yang peduli jika dunia tenggelam setelah aku mati? Itu sempurna. Guo Qisheng begitu tersentuh hingga dia tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya. Ye Linglong datang ke lokasi syuting hari ini. Setelah menonton adegan itu, dia menghela napas panjang. Dia menunjukkan ekspresi lega. Dalam film ini, peran yang paling aku khawatirkan bukanlah Sangguan Yingrong, tetapi Mencangge. Ketika aku pertama kali menciptakan Mencangge, aku tidak sengaja memilihnya sebagai penjahat. Aku serahkan kepada penonton untuk memutuskan apakah dia pahlawan atau penjahat. Mengenai bagaimana penonton dapat memutuskan ini, semuanya tergantung pada bagaimana aktris menafsirkan perannya. Jika aktris tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memainkan peran dengan baik, maka Mencangge akan terlihat sebagai penjahat terbesar dalam film tersebut. Namun, jika aktris tersebut dapat melakukannya, maka kedalaman Mencangge akan ditunjukkan dengan sempurna. Jelas bahwa Ningxi adalah yang terakhir. Ekspresi Guo Qisheng penuh dengan kegembiraan. Dia berkata dengan percaya diri, saya punya firasat bahwa Ningxi akan mendapatkan penghargaan atas perannya. Wang Taihe mengangguk beberapa kali, dia adalah tunas yang bagus. Meskipun Starlight telah kehilangan Jia Qingqing, mereka masih memiliki bintang yang sedang naik daun, Ningxi. Mereka praktis mendapat untung dari ini. Potong. Kerja bagus. Istirahat dulu sebelum kita mulai adegan berikutnya. Karena mereka menyelesaikan adegan ini dalam satu kali pengambilan, kesuraman Guo Qisheng akibat kepergian Jiang Muye yang tiba-tiba langsung terangkat. Ketika mereka kembali ke ruang istirahat, Ming Sueluo memanggil asistennya begitu dia duduk dan bertanya, apa yang dikatakan direktur kepada yang lain tadi. Asisten kecil itu tampak ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka memuji Ningxi. Ming Sueluo mencibir. Asisten kecil itu mengangguk, sutradara Guo berkata bahwa akting Ningxi sangat sempurna. Penulis skenario Ye berkata bahwa akting Ningxi sangat bagus sehingga dia menjadikan Mencangge sebagai protagonis. Produser Wang juga memuji Ningxi dan berkata bahwa dia mungkin akan melangkah lebih jauh dari Jia Qingqing. Sutradara Guo bahkan berkata, apa lagi yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Ningxi mungkin mendapatkan penghargaan atas perannya, asisten kecil itu berkata dengan lemah. Ming Sueluo menghantamkan tangannya ke sandaran tangan, sungguh sombong. Sekarang, penghargaan didasarkan pada latar belakang, apakah dia pikir penghargaan diberikan tanpa dukungan dari balik layar? Jadi bagaimana jika dia mendapatkan penghargaan? Paling-paling, dia hanya bisa mendapatkan aktris pendukung terbaik. Bukankah dia hanya ada di sana untuk menjadi lawanku? Asisten kecil itu segera setuju, persis seperti yang dikatakan Sueluo Jie. Dia hanya berpura-pura menjadi penggoda, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Penonton tidak buta. Ekspresi Ning Sueluo sedikit menghangat, tetapi awan gelap di matanya belum sepenuhnya menghilang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, hal yang telah kita persiapkan sebelumnya. Saatnya bertindak. Asisten kecil itu berteriak kaget sebelum buru-buru menutup mulutnya, kita benar-benar melakukan itu. Tapi, itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika kamu? Jangan menunda-nunda. Jika aku perintahkan, pergi saja. Wajah Ning Sueluo penuh dengan ketidaksabaran. Baiklah, aku akan memberitahu orang itu sekarang. Pada saat ini, suara Suyan yang khawatir terdengar dari belakang. Sueluo, apa yang terjadi? Kulitmu tidak terlihat begitu baik.